Selamat datang di kota Salatiga. Kota Salatiga adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga adalah sebuah kota kecil yang mempunyai luas wilayah 54,98 km, terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Salatiga juga meraih peringkat 1 sebagai kota paling toleransi di Indonesia dan disebut juga sebagai sentra kuliner olahan singkong. Di Salatiga sendiri terdapat daerah yang membuat berbagai olahan singkong, yaitu terletak di Jalan Argowiyoto nomor 4, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Kampung Singkong saat ini menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Salatiga, khususnya kuliner olahan singkong. Saya sudah berada di Kampung Singkong, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Dan disinilah merupakan salah satu pusat sentra kuliner Kota Salatiga berupa olahan singkong. Saya juga akan mereview salah satu olahan singkong, yaitu singkong keju Argo Telong. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya. Ini bisa kan?
wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IAIN Salatiga. Di sini saya Dina Wahyuningsih telah bersama dengan Bapak Tony yang merupakan owner dari usaha Singkong Keju Argotelo di Kampung Singkong, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Disinilah Kampung Singkong juga telah diresmikan oleh Kementerian Pertanian, salah satunya yaitu usaha Singkong Keju Argotelo ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Ya. Mari teman-teman simak keseruan kami di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Anandya Wicaksono selaku dari owner Singkong Keju Argotelo dan wisata di Kampung Telo. Argotelo sendiri berdiri tahun 2016 dengan filosofi Argo artinya gunung, sedangkan Telo itu artinya singkong. Jadi kita berharap dengan usaha Singkong Keju Argotelo ini kita bisa memberikan manfaat, bisa mendapatkan keberkahan layaknya gunung gitu kan. Selain itu memang singkong, kualitas dari Singkong Keju Argotelo adalah singkong pegunungan yang sudah dikenal dengan pulennya, dengan empuknya, dengan lembutnya singkong itu. Nah, Argotelo sendiri saat ini mempunyai 30 karyawan dengan 25 karyawan tetap dan 5 karyawan freelance. Nah, teman-teman dari karyawan freelance inilah yang kebanyakan adalah dari mahasiswi-mahasiswi IAIN Salatiga. Nah, ketika awal berdiri tahun 2016, awalnya saya juga karyawan swasta di sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sedangkan saya memilih untuk resign di tahun 2016 untuk memulai usaha Argotelo ini. Nah, ketika awal berdiri tahun 2016, Argotelo ini sebelumnya saya karyawan swasta di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Tahun 2016 saya memutuskan untuk resign dengan alasan kita melihat potensi besar di kampung kami, di kampung kelahiran saya di Ngaklik Ledok Salatiga ini. Sudah ada sebetulnya IKM singkong yang lainnya yang ada di sini, tapi kita melihat kok masih gini-gini aja ya gitu kan. Artinya masih ada banyak potensi yang bisa dipoles di sana. Nah, akhirnya saya memutuskan memberanikan diri untuk resign. Ketika awal sekali berdiri di 3 bulan pertama itu belum ada yang namanya outlet. Jadi saya setiap hari harus bangun jam 1, jam 2 pagi untuk mulai mengolah singkong. Lalu harapannya subuh itu udah selesai, lalu di packing oleh istri saya. Jam setengah 7 sampai dengan duhur saya akan keliling dengan sepeda motor. Itu baik itu dari kantor-kantor, kampus, atau di sekolah-sekolah, atau bahkan saya keliling sampai ke Jogja, sampai ke Semarang. Seru sih, cuma memang berat ketika harus di awal. Kenapa berat? Istilahnya gini, saya adalah seorang dulu manajer. Ketika semua fasilitas ada, akhirnya harus keliling dengan sepeda motor, harus benar-benar mengubur yang namanya gengsi itu dulu gitu kan. Nah, setiap hari pekerjaan saya seperti itu. Ketika selesai sore itu harus mulai belanja lagi, harus cari singkong lagi. Jadi efektif istirahat untuk tidur paling sekitar jam 9 malam sampai jam 1 malam. Ketika 3 bulan pertama akhirnya ada 1 karyawan yang membantu. Sampai akhirnya saat ini kita ada 30 karyawan yang membantu usaha kami. Karena salah satu visi kami adalah menjadi industri makanan tradisional berwawasan internasional yang memberdayakan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, dengan salah satu hal tersebut kami berharap usaha ini memberikan manfaat ke masyarakat sekitar. Adapun pegawai karyawan kami mayoritas 80% adalah masyarakat sekitar. Kita belanjanya pun juga dari masyarakat sekitar. Ketika kita ada kegiatan yang kita jalur siapa nih? Masyarakat sekitar dulu. Nah, apa sih yang sebetulnya membedakan
Argotelo, singkong keju Argotelo dengan singkong keju yang lain. Di Salatiga singkong kejunya banyak guys. Tapi apa sih yang membedakannya gitu kan? Balik lagi ke visi kita kuliner tradisional berwawasan internasional. Jadi apapun yang kita olah di sini, kita berharap ada kesan internasional yang ada di sini ya, kesan internasionalnya. Misal salah satunya yang kita sajikan singkong kejunya ini, salah satu toppingnya adalah pakai coklat bubuk dan coklat leleh. Kalau biasanya singkong coklat adalah singkong cuma ditabur susu sama coklat gitu kan. Kalau kita enggak, kita bener-bener leleh, dan ini cocok banget untuk teman-teman kaum milenial gitu kan, yang biasanya hobi sebelum makan mereka nggak doa dulu, tapi sebelum makan dia pasti foto dulu gitu kan. Jadi kita menyajikan makanan yang benar-benar eye catching gitu kan, tapi tetap jangan lupa berdoa. Itu salah satunya. Yang kedua, pemasaran kita pun juga melalui dengan sistem internasional itu. Misal kita udah pakai website, kita kerjasama dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, lalu kita pakai IG, baik itu IG bisnis ataupun IG untuk penampilan IG ads, FB ads, ataupun kita juga lewat WA bisnis. Itu berdampak sekali untuk menyebarkan jaringan kita ke luar kota. Nah, salah satunya kita juga kerjasama nih dengan teman-teman dari akademisi untuk membentuk jaringan, baik itu yang namanya IAIN, UKSW ataupun SMA, SMK yang lainnya, maupun dari UGM segala macam. Kenapa sih kita perlu seperti itu? Karena kuliner kalau hanya sebatas kuliner, dia akan stuck, akan jalan di tempat. Tapi ketika kita kuliner bisa membangun jaringan, nah itu yang diperlukan untuk memperluas pasar yang ada. Nah, kita berharap sekali bahwa singkong keju Argotelo ini bisa lebih membangun jaringan, baik itu dari segi pemasarannya ataupun nilai manfaatnya. Dengan kita membangun jaringan, usaha yang ada itu mungkin perkembangannya nggak bisa langsung dilihat dari sekarang, tapi minimal bisa menjadi acuan kita jangka ke depan. Akan banyak masukan yang ada masuk ke tempat kami. Bagaimana sih bisnis ini akan dibangun 5, 10, atau mungkin 20 tahun mendatang. Saat ini pun strategi pemasaran kami kita kelompokkan. Misal di Surabaya kita lebih banyak bermain di frozen food, Surabaya dan Jawa Timur. Sedangkan di Jogja kita lebih mengarah ke coffee shop, lalu ke tempat oleh-oleh. Di Malang juga di tempat oleh-oleh. Sedangkan di Sumatera, di Riau, Palembang, kita lebih ke sama coffee shop dan hotel, restoran. Sedangkan di Jakarta, di Jabodetabek dan Bandung, kita juga mengarahnya ke frozen food. Nah, strategi-strategi pemasaran inilah yang akhirnya membuat para travel agency ataupun ekspedisi berlomba-lomba untuk membangun jaringan juga ke tempat kami, karena mereka juga butuh, kita juga butuh, kita sambil timbal baliknya. Nah, strategi pemasaran yang lain adalah kita membangun atau menciptakan yang namanya sociopreneur. Apa sih sociopreneur ini? Salah satunya nih adalah adik-adik yang ada di depan saya ini ketika ingin mengadakan semacam kuliah, kuliah kewirausahaan kah atau apa, atau mungkin dari teman-teman untuk ingin magang KKL, kita terbuka banget. Atau sociopreneur dengan kerjasama dengan instansi. Jadi sociopreneur ini adalah ketika kita mempunyai sebuah usaha, kita harus memberikan dampak yang baik terhadap dampak manfaat terhadap lingkungan sekitar, baik itu dari tetangga, warga, instansi, akademisi, teman-teman dari kampus, dari sekolah, segala macamnya harus ada memberikan manfaat ke sana. Bahkan ke teman-teman IKM yang lain pun kita juga menjadi kerjasama seperti itu. Yang ketiga, kita membangun strategi pemasaran yang cukup unik, yaitu Argotelo singkong keju satu-satunya yang menawarkan memakan singkong dengan hati. Gimana sih caranya memakan singkong dengan hati?
ketika orang yang datang ke sini itu ditawarkan experiential learning, jadi belajar langsung untuk mengolah singkong. Akhirnya kita berikan yang namanya wisata edukasi Kampung Telo. Satu-satunya di Salatiga, satu-satunya kampung tel yang di Kampung Singkong cuma Agrotelo yang punya wisata edukasi Kampung Telo. Ada apa sih di sana sebetulnya? Di sana teman-teman ketika datang ke sini itu bisa belajar banyak tentang kewirausahaan. Gimana sih naikin omset, cara mengelola media sosial, cara mengelola food fotografinya, lalu akan belajar gimana cara proses pembuatan singkong kejunya ataupun olahan singkong yang lainnya. Lalu setelah itu yang lebih asiknya kita ajak mereka untuk cooking class, gitu kan. Setelah itu kita ajak mereka untuk naik kereta kelinci untuk menikmati kebun singkong. Kebun singkong ini mungkin bagi sebagian orang dulu ya wes kebun singkong hal biasa. Di sana ada uletnya, di sana gatel, di sana nggak seru. Di Agrotelo diubah menjadi cukup seru. Di kebun singkong ini teman-teman bisa menikmati tarian petani. Jadi bisa nari petani bareng dengan kita. Lalu kita bisa di sana menikmati gimana sih cara menanam dan menyabut singkong yang benar. Lalu bisa menikmati garden tea time. Jadi menikmati olahan singkong dan ngeteh di kebun singkong kayak gitu. Nah, setiap usaha mempunyai kendala. Begitu juga di Agrotelo Singkong Keju. Ketika pertama kali muncul di 2016-2017, salah satu kendala Agrotelo adalah mengenai bahan baku. Nah, kenapa bahan baku? Karena nggak semua petani paham bagaimana cara menghasilkan singkong dengan kualitas untuk singkong keju. Apa sih yang kita lakukan untuk itu? Akhirnya kita turun langsung ke petani, memberikan edukasi ke mereka. Mas ini loh, Pak ini loh caranya nanam singkong keju yang benar. Untuk kualitas singkong keju, nggak boleh dekat dengan pohon mahoni, pohon karet. Kalau dipanen umurnya bolehnya 9-12 bulan. Sebelum dipanen, daunnya nggak boleh dipotong terlebih dahulu. Nah, ilmu-ilmu tersebut yang kita tawarkan, yang kita edukasi ke petani, sampai akhirnya alhamdulillahnya sampai sekarang stok lebih lancar ya. Kendala yang kedua pasti pertama kali adalah permodalan. Permodalan kita awal kita memang waktu itu sama sekali nggak pinjem dari mana-mana. Awal sekali modal, nah ini ingat buat teman-teman mahasiswa, untuk menciptakan suatu wirausaha jangan terlalu berpikiran dream big boleh, bermimpi besar boleh, tapi jangan langsung merengkuh sesuatu yang besar terlebih dahulu. Ketika pertama kali bikin Agrotelo, modal saya berapa? 50.000. Kompor saya pinjem dari saudara. Karena waktu itu memang ekonomi keluarga kami cukup limbung. Akhirnya saya kompor itu pinjem dari keluarga. Kompornya itu benar-benar udah kayak ada sarang laba-labanya, udah lumutan. Kalau dinyalain harus pakai kertas dulu, diceklik gitu kan. Kadang gasnya nyebar, kalau diceklik gasnya itu bul itu sampai kadang rambut saya kena gitu kan, apinya gitu. Jadi cukup seru. Alat sealer pinjam. Jadi modal 50.000 itu murni saya cuma buat beli bumbu dan cuma buat beli saya yang namanya singkong itu sendiri. Nah, dari 50.000 itu akhirnya berangsur-angsur bisa nabung. Dari situ juga Allah mudahkan saya untuk ketemu dengan salah satu, kita udah kenal lama, saudara jauh. Tapi akhirnya ketemu lagi karena beliau dengar bahwa saya waktu itu kesulitan ekonomi dan mulai merintis usaha. Akhirnya dipinjami modal 25 juta. Jadi 25 juta itu kita dipinjamkan secara cuma-cuma, tanpa ada tambahan, dan dibalikinnya ya udah terserah kamu. Ini silahkan dibalikin ketika kamu ada, ketika kamu sudah punya apapun yang kamu mau.
Akhirnya dari 25 juta itu kita kebangun outlet kecil yang ada di sini. Outlet kecil awal kita itu adalah kamar yang dulu kita bikin untuk outlet. Jadi cukup seru ketika awal itu kita belum punya yang namanya modal besar. Jadi kompor cuma satu, wajan cuma satu. Jadi ketika kita lagi masak yang untuk frozen, tiba-tiba ada customer datang untuk minta yang matang, wajan yang besar ini kita turunin dulu, diganti wajan yang kecil untuk goreng customer. Wah, jadi singkongnya tadinya udah diturunin, akhirnya nggak jadi matang gitu kan. Cukup lika-likunya seperti itu. Setelah itu barulah berangsur-angsur pulih, mulai ada kegiatan-kegiatan di sini dari pemerintah. Tapi yang jelas yang utama adalah orang tua. Orang tua saya adalah customer utama saya. Jadi seolah-olah singkong saya laku nih. Ternyata yang beli orang tua. Katanya sih orang tua buat bapak ibu, ini loh ada pesanan temennya bapak ibu aku. Padahal sebetulnya yang beli adalah bapak ibu saya sendiri, dibagikan ke teman-temannya buat tester mereka. Yang jelas adalah membuat semangat kami, membuat semangat saya untuk bisa terus berkarya. Nah, buat teman-teman, sahabat IAIN yang ingin berwirausaha, ketika kita pertama kali ingin membangun wirausaha, yang pertama kali kalian butuhkan adalah sebetulnya bukan modal, tapi adalah gengsi. Kubur dulu gengsi kalian. Mulailah wirausaha dari nol, dan ketika kalian bisa menikmati prosesnya, kalian akan bisa menikmati hasilnya. Ketika kita mulai berwirausaha, yang kalian jual pertama kali adalah bukan barang dagangan kalian, tapi diri kalian sendiri. Ibaratnya misal ada dua penjual nasi goreng, yang satu nasi gorengnya enak banget, yang satu enak banget gitu. Yang nasi goreng enak banget ini ya cukup melidah aja buat kalian. Tapi yang enak banget ini memang enak-enak banget. Tapi yang enak banget ini dia jualannya judes. Dia kalau kalian datang mungkin, Mbak nasi goreng ya satu, pedes ya. Dia cuma jawab ya gitu. Tapi yang satunya ketika kalian datang, halo Mbak, sehat Mbak, udah lama lo nggak Mbak kesini. Kayak biasanya Mbak ya nasi gorengnya pakai babat iso, pakai petai, lomboknya dua. Jadi akan hafal dengan kalian. Itulah yang pertama kali akan kalian jual, keramahan, dan adalah yang kalian jual diri kalian dulu sendiri. Orang akan merasa sungkan, orang akan merasa kalau nggak beli kok sungkan ya gitu kan. Orang akan merasa, oh yang jualannya aja ramahnya kayak gini, gimana lagi barang dagangannya, dan dia pasti akan kembali lagi ke tempat kalian. Itu yang ketiga, ketika kita ingin berusaha di awal, cobalah untuk meminimalkan modal yang ada. Minta sama Allah yang Maha yang mempunyai modal di alam semesta ini. Yang ketiga, doa orang tua itu yang paling penting juga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah untuk memperkaya kita, baik itu wirausaha maupun bukan, adalah silaturahmi. Itu mungkin sedikit tips dan trik dari saya, sedikit ilmu yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat.